Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baiklah teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini masih edisi kupas tuntas modul pedagogik dari guru belajar seri P3K yang ada di SIM PKB ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini teman-teman kita akan bahas modul keempat, yakni desain pembelajaran. Setelah sebelumnya kami telah bahas teori belajar, karakter peserta didik, dan yang terakhir kemarin tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, untuk modul keempat ini, desain pembelajaran berkaitan erat dengan modul ketiga, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton modul ketiga kemarin, saya sarankan untuk nonton terlebih dahulu, kemudian nonton video ini, karena itu sangat berkaitan dengan erat. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya channel ini, agar teman-teman tetap mendapatkan informasi seputar P3K, materi P3K, serta pembahasan soal-soal P3K. Nah, untuk desain pembelajaran ini seperti biasanya kami sertakan indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai di modul ini. Tentunya nanti teman-teman kami sertakan juga prediksi soal dan pembahasan. Untuk IPK-nya teman-teman ada 4 IPK yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama, nanti teman-teman diharapkan dapat menganalisis KD, kemudian setelah itu teman-teman diharapkan dapat menentukan IPK, kemudian mengembangkan tujuan pembelajaran, mengembangkan pelajaran, dan yang terakhir mengembangkan tujuan pembelajaran. Baik, untuk yang pertama, menganalisis kompetensi dasar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan KD teman-teman atau kompetensi dasar? Jadi KD adalah sejumlah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik. Ingat, kata kuncinya adalah KD adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Ingat, untuk menyusun sebuah IPK, indikator pencapaian kompetensi, harus ditahu dulu KD-nya apa. Jadi KD itu adalah rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Nah, bagaimanakah cara kita menganalisis KD, teman-teman? Nah, berikut ada cara analisis KD. Yang pertama, pahami makna dari setiap tingkat kognitif pada taksonomi Bloom C1 sampai dengan C6. Kemudian yang kedua, pahami dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Setelah itu teman-teman tidak berpatokan hanya pada kata kerja KD, tetapi baca utuh deskripsi KD. Jadi contohnya di sini teman-teman saya perlihatkan sebuah KD. Jadi ini adalah KD pengetahuan, ini saya ambil dari silabus. Nah, KD-nya adalah 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Nah, teman-teman harus ingat bahwa di dalam sebuah KD terdapat kata kerja KD dan materi. Saya ulangi sekali lagi teman-teman. Di dalam sebuah KD teman-teman, ini ya, KD ini 3.2. Ini terdapat sebuah kata kerja KD dan materi. Nah, kata kerja KD ini teman-teman adalah menghubungkan. Seperti di KD ini, kata kerjanya adalah menghubungkan dan materinya adalah ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Ingat. Nah, ingat kata kerja KD, kata kerja yang ada pada KD ini teman-teman. Teman-teman harus mengetahui dia berada di tingkat kognitif mana. Apakah di C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Kemudian, materi yang ada pada KD ini, ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Teman-teman harus tahu, KD materi ini dia berada di dimensi pengetahuan yang mana. Jadi apakah faktual,
apakah konseptual, apakah prosedural, apakah metakognitif. Jadi ini ada 3 hal teman-teman yang harus teman-teman kuasai dulu untuk dapat menganalisis sebuah KD. Nah, jika teman-teman tidak tahu ini, berarti teman-teman tidak mampu menganalisis sebuah KD. Jadi yang pertama, teman-teman harus tahu dulu apa itu tingkat kognitif taksonomi Bloom C1 sampai C6. Kemudian apa itu dimensi pengetahuan, faktual, apa itu konseptual, apa itu prosedural, dan apa itu metakognitif. Nah, jika teman-teman sudah mengetahui ini keduanya, maka teman-teman sudah mampu menganalisis sebuah KD. Jadi ingat, kuncinya adalah teman-teman harus pahami dulu tingkat kognitif pada taksonomi Bloom. Kemudian teman-teman harus pahami juga dimensi pengetahuan, apakah faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Nah, baik teman-teman, saya akan jelaskan dulu ini tingkat kognitif pada taksonomi Bloom C1 sampai dengan C6. Nah, tingkat kognitif pada taksonomi Bloom teman-teman C1, C2, C3, C4, C5, 6. Jadi dia membagi menjadi 6 tingkatan. C1 sampai C3 ini dia dikategorikan sebagai LOTS, Low Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat rendah. Sedangkan C4, C5 sampai C6 dia dikategorikan sebagai HOTS, Higher Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. C1 yang dimaksud di sini adalah berada di level mengingat. C2-nya adalah memahami. C3-nya adalah menerapkan atau mengaplikasikan. Jadi ini masuk di LOTS, Low Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat rendah. Sedangkan C4, C5, dan C6 berada di HOTS. C4-nya di sini adalah menganalisis, C5-nya adalah menilai atau mengevaluasi, sedangkan C6-nya adalah mengkreasi atau mencipta. Salah satu contoh teman-teman yang saya berikan kemarin di modul sebelumnya adalah motor. Contohnya adalah motor. Sorry ya teman-teman. Nah, motor ketika kita mengajar di sebuah kelas, seorang guru memperlihatkan sebuah gambar kepada siswa. Nah, gambar tersebut tentunya adalah gambar motor. Ketika guru menunjukkan gambar tersebut kepada siswa, halo anak-anak, halo anak-anakku sekalian, apakah ada yang tahu gambar apa yang Bapak bawa ini? Ketika siswa mengetahui bahwa gambar tersebut adalah gambar motor, berarti tingkat kognitif siswa tersebut berada di C1. Dia mengingat bahwa itu adalah gambar motor. Nah, itu baru berada di tingkat C1, memahami. Nah, kapan tingkat levelnya naik ke memahami? Ketika siswa tersebut sudah mampu mendefinisikan, membangun arti dari proses pembelajaran. Motor adalah, apa yang dimaksud dengan motor? Motor adalah sebuah kendaraan beroda 2 yang mampu meringankan pekerjaan manusia. Yang jarak yang tadinya jauh menjadi dekat karena adanya motor. Ketika siswa mampu mendefinisikan motor atau membangun arti dari sebuah proses pembelajaran, maka tingkat kognitif siswa tersebut sudah berada di level kedua, yakni memahami, C2. Oke. Ketika siswa mampu menggunakan motor dengan sendirinya, siswa tersebut mampu mengaplikasikan, siswa tersebut mampu membawa motor dari rumah ke sekolah, maka level kognitifnya sekarang sudah berada di C3, mengaplikasikan. Ini ya teman-teman. Nah, kapan levelnya berada di tingkatan C4? Ketika siswa tersebut sudah mampu menganalisis. Apanya yang dianalisis? Ketika siswa tersebut sudah mengetahui komponen-komponen yang ada pada motor tersebut. Bagian-bagian yang ada pada motor tersebut. Contohnya, ternyata motor ini terdiri atas ban. Komponennya adalah ada bangnya, kemudian ada mesinnya, ada sadelnya, ada joknya, dan sebagainya. Ketika siswa mampu membagi, mengetahui komponen-komponen yang ada pada motor tersebut, maka tingkat kognitif siswa tersebut sudah berada di level C4. Artinya, siswa tersebut sudah mampu menganalisis.
Dan ingat, kapan dia berada di level C5, menilai atau mengevaluasi ketika komponen-komponen yang ada pada motor tersebut, siswa tersebut sudah mampu menilai. Contohnya, wah, motor ini, ban yang ada pada motor ini terlalu tipis. Ataukah jok yang ada pada motor ini terbuat dari ini, mesinnya harus kulit. Ataukah mesinnya ini motor masih 125 cc. Seandainya 150 cc, mungkin kemampuannya untuk kecepatannya bisa lebih cepat dibanding dengan mesin yang 125 cc. Nah, ketika siswa mampu menilai komponen-komponen itu dengan baik, maka level kognitifnya sekarang berada di C5. Dan ingat, ketika siswa mampu membuat atau merakit sebuah motor, maka level kemampuannya sekarang sudah berada di C6, mengkreasi atau mencipta. Nah, itulah teman-teman contoh kecilnya teman-teman ya. Ingat, ketika di level mengingat, artinya siswa tersebut mengetahui bahwa gambar itu adalah gambar motor. Ketika siswa tahu tujuan dari motor adalah sebuah kendaraan roda 2 yang mampu meringankan pekerjaan manusia. Berarti dia sudah berada di C2, memahami. Ketika siswa mampu membawa motor dari rumah ke sekolah, maka sekarang dia berada di C3. Ketika siswa tersebut mampu menilai komponen-komponen yang ada pada motor tersebut, bagian-bagian yang ada pada motor tersebut, maka sekarang berada di C4. Ketika siswa mampu menilai, contohnya, bagian-bagian dari atau komponen-komponen pada motor tersebut, apakah bagus atau tidak, maka sekarang dia sudah berada di C5. Dan ketika siswa mampu merakit sebuah motor atau dapat membuat motor sendiri, maka dia berada di C6. Nah, ingat teman-teman harus tahu itu tingkatan kognitif pada taksonomi belum. C1, tingkatan yang terendah, dimulai dari mengingat sampai dengan di C6, mengkreasi atau mencipta. Jelas ya teman-teman? Dan pada nanti, pada KD yang teman-teman buat, tingkat kognitif ini teman-teman ada KKO-nya atau ada kata kerja operasionalnya. Ingat bahwa untuk C1 mengingat, KKO yang sering kita gunakan adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, dan memberi label. Untuk C2, KKO yang sering kita gunakan adalah menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Untuk C3 menerapkan, KKO yang sering kita gunakan adalah melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, menyelesaikan, menggunakan. Untuk C4 menganalisis, KKO-nya adalah memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan, membedakan, dan menghubungkan. Untuk C5 mengevaluasi, KKO-nya adalah membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Untuk C6 mencipta, KKO-nya adalah membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Dan ingat teman-teman, jika teman-teman ingin supaya bisa teman-teman menganalisis sebuah KD, maka KKO yang ada pada tingkat kognitif ini, C1 sampai C6, teman-teman harus hafalkan semuanya ini. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, sekarang kita berada di dimensi pengetahuan. Nah, dimensi pengetahuan itu ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan faktual. Jadi, pengetahuan faktual adalah pengetahuan yang berisi tentang fakta-fakta yang mendetail, spesifik, dan elementer. Bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Ingat, kata kuncinya adalah fakta-fakta. Contohnya adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Nah, kata kunci dari dimensi pengetahuan faktual ini teman-teman adalah fakta-fakta. Teman-teman ingat saja bahwa pengetahuan faktual itu berisi tentang fakta-fakta. Kemudian yang kedua, pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang lebih kompleks dan terorganisasi, mencakup klasifikasi dan kategori, prinsip, model, dan struktur. Contohnya, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Ketiga, pengetahuan prosedural. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan dan algoritmik, teknik dan metode, dan langkah-langkah penyusunan atau penyelesaian masalah secara sistematis.
Dan yang terakhir adalah kemampuan metakognitif. Adalah kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, mampu menilai kesukaran dan suatu masalah, mampu mengamati tingkat pemahaman dirinya, mampu menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemampuan belajar sendiri. Pengetahuan faktual, kata kuncinya adalah fakta-fakta. Pengetahuan konseptual, kata kuncinya adalah definisi. Pengetahuan prosedural, kata kuncinya adalah langkah-langkah. Dan pengetahuan metakognitif, kata kuncinya adalah kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar. Contoh teman-teman, jadi dimensi pengetahuan ini erat kaitannya dengan bahan ajar kita atau materi yang akan kita ajarkan. Contoh materinya adalah komputer. Jadi materinya adalah kita ingin mengajarkan komputer. Nah, seperti apa pengetahuan faktualnya ketika kita meminta siswa kita untuk mengamati komputer? Nah, ketika apa yang kita perintahkan kepada siswa itu yang disebut dengan pengetahuan faktual. Atau contoh dalam pelajaran bahasa Indonesia, ketika kita meminta kepada siswa kita untuk mengamati sebuah berita. Nah, apabila siswa mampu menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi di dalam berita tersebut, maka itu disebut dengan kemampuan faktual atau fakta-fakta yang mendetail. Jelas ya teman-teman? Nah, yang mana yang dimaksud dengan kemampuan pengetahuan konseptual ketika kita menyuruh siswa untuk mengemukakan definisi. Contohnya, apa yang dimaksud dengan komputer? Nah, komputer adalah ketika sebuah alat canggih yang kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, ketika siswa mampu mendefinisikan pengertian dari komputer, mengetahui komponen-komponen yang ada pada komputer, mengetahui ciri-ciri komputer, maka itu termasuk dengan pengetahuan konseptual. Konsep, definisi. Nah, yang mana dimaksud dengan pengetahuan prosedural ketika kita menyuruh siswa untuk merakit komputer. Langkah-langkah merakit komputer. Nah, langkah-langkah inilah yang dimaksud dengan pengetahuan prosedural. Nah, yang terakhir, yang mana yang dimaksud dengan pengetahuan metakognitif ketika misalnya teman-teman ketika kita mengajar di kelas. Nah, pengetahuan metakognitif ini sangat erat kaitannya dengan siswa tersebut, siswa yang mengalaminya. Artinya, kesadaran siswa tentang bagaimana ia belajar. Apabila kita memberikan materi kepada siswa, dan siswa bertanya, anak-anak sekalian, apakah ada yang tidak mengerti apa yang Bapak maksud? Dan siswa tersebut angkat tangannya, berarti itulah yang dimaksud dengan pengetahuan metakognitif. Siswa tersebut mampu menilai kemajuan belajarnya sendiri. Siswa tersebut tahu bagaimana tentang ia belajar. Jadi ingat, pengetahuan metakognitif ini sangat erat kaitannya dengan siswa itu sendiri, yakni kesadaran siswa tentang bagaimana ia belajar. Mampu menilai kesukaran suatu masalah, mampu mengamati tingkat pemahaman dirinya. Siswa tersebut sudah tahu bahwa materi ini saya sudah paham, materi C saya belum paham. Ketika dia belum paham, dia mungkin mencari berbagai informasi lain agar supaya dia bisa memahami materi tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan pengetahuan metakognitif. Kesadaran siswa atau kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar. Jelas ya teman-teman untuk dimensi pengetahuan. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Contoh analisis KD teman-teman di sini yang tadi. KD pengetahuan, KD-nya adalah menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Jadi ingat, ada dua hal teman-teman yang harus teman-teman ketahui dulu sebelum menganalisis KD. Yang pertama, pahami makna dari setiap tingkat kognitif pada taksonomi Bloom. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Yang kedua, pahami dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, di dalam KD ini, kata kerja yang digunakan adalah menghubungkan. Ini ya teman-teman, menghubungkan. Kata kerjanya adalah menghubungkan. Dan ingat, kata kerja ini berada pada tingkatan C4 menganalisis. Kenapa? Karena memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan struktur atau tujuan keseluruhan. Jadi, menghubungkan ini berada di C4.
Nah, sekarang mari kita lihat KKO-nya. Nah, menghubungkan ini, benar ya teman-teman, menghubungkan ini ya, menghubungkan ini berada di tingkatan C4, menganalisis. Nah, apanya yang dianalisis adalah ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Jadi inilah yang disebut dengan analisis KD. Ya, teman-teman harus pahami dulu ini KKO-nya ini dia berada di tingkatan mana? Apakah C1, C2, C3, C4, C5, dan 6 atau C6 dengan memperhatikan tabel KKO-nya. Nah, seperti di sini menghubungkan ternyata dia berada di C4 menganalisis. Berarti KKO yang ada pada KD ini berada di tingkatan C4 menganalisis. Artinya memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian ke struktur atau tujuan keseluruhan. Nah, sekarang kita akan lihat materinya. Materinya adalah ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Ini ya materinya. Sampai di sini. Nah, materi yang ada pada KD ini, teman-teman, ini ternyata dia berada di tingkat konseptual. Ingat, yang dimaksud dengan konseptual adalah pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, mencakup klasifikasi, kategori, prinsip, model, dan struktur. Ingat, ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dan kesehatan reproduksi ini dia berada di dimensi pengetahuan konseptual. Karena ini adalah pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, mencakup klasifikasi. Ini teman-teman, klasifikasi dan kategori. Klasifikasinya adalah ciri pubertas pada laki-laki. Dia membedakan antara ciri pubertas pada laki-laki dan ciri pubertas pada perempuan. Inilah klasifikasinya, makanya dia disebut dengan konseptual. Jelas ya teman-teman bagaimana cara menganalisis KD. Saya ulangi kembali. Ingat, pada KD ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada kata kerjanya, kemudian ada materinya. Kata kerjanya adalah ini menghubungkan. Dia berada di tingkatan C4 menganalisis dengan memperhatikan KKO yang ada di tingkatan tersebut. Contoh di sini KKO-nya menghubungkan, dia berada di tingkatan C4 menganalisis. Maka jelas bahwa KKO kata kerja KD ini berada di C4. Setelah itu, setelah kita tahu KKO-nya, kata kerjanya, sekarang kita lihat materinya. Materinya adalah dia berada di dimensi pengetahuan konseptual. Kenapa? Karena ini yang tadi, dia mencakup klasifikasi. Klasifikasinya adalah kita mampu membedakan ciri pubertas pada laki-laki dan yang kedua, ciri pubertas pada perempuan. Jadi jelas ya teman-teman untuk contoh analisis KD. Nah, ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Contoh soalnya nanti seperti ini. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang sifatnya yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, dan E. Prinsip. Ingat teman-teman, kata kuncinya adalah mendefinisikan. Ini. Maka jelas jawaban yang benar adalah konsep. Ingat, tadi sebelumnya teman-teman ya, jika teman-teman tidak skip videonya, maka teman-teman dapat menemukan jawaban yang benar adalah bagian D. Adalah konsep. Oke, baik. Teman-teman, sekarang bagaimana kita merumuskan indikator pencapaian kompetensi? Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD dan KD tertentu. Berarti IPK adalah perilaku yang dapat diukur. Nah, bagaimana cara merumuskan IPK? Pertama, indikator itu dirumuskan dari KD. Kemudian yang kedua, menggunakan KKO yang dapat diukur.
Ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Nah, teman-teman, nanti saya akan memberikan contoh cara merumuskan IPK. Seperti ini. Jadi ini adalah silabus ya teman-teman. Ini adalah silabus. Nah, ini adalah silabus kimia kelas 11 di SMA. Nah, di dalam silabus ini ada KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, KD-nya adalah ini 3.8 menjelaskan konsep asan dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionan dalam larutan. Saya pindahkan ke sini. Nah, dari KD ini teman-teman, saya bisa menurunkan 3 IPK. 38.1 dengan KKO-nya, teman-teman. Perhatikan di sini, ingat bahwa pada KD ini, KKO yang digunakan adalah menjelaskan. Nah, untuk bagaimana caranya menurunkan IPK, teman-teman, ingat bahwa menjelaskan ini di tabel KKO, dia berada di level C2, memahami. KKO-nya adalah ini, menerangkan atau menjelaskan. Jadi menjelaskan atau menerangkan sama ya teman-teman. Nah, ketika nanti teman-teman ingin menyusun IPK, indikator pencapaian kompetensi, maka teman-teman harus mengambil KKO yang berada di level C2 atau C1. Jadi ini saja. Ke sini. Jadi teman-teman nanti boleh memakai menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan, menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, dan memberi label. Ingat, teman-teman tidak boleh mengambil KKO di tingkatan C3 sampai C6. Kenapa? Karena di KD ini, menjelaskan ini hanya berada di level C2. Berarti nanti indikatornya harus berada maksimal harus berada di C2 dan C1. Tidak boleh mengambil KKO yang berada di C3, C4, C5, dan C6. Mari kita lihat. Menyebutkan. Nah, menyebutkan ini berada di C1. Memahami berada di C1. Memahami ya, berada di C1 juga teman-teman. C2 sama memahami. Kemudian memahami sama, dia berada di C2. Memahami ini. Jadi teman-teman ingat bahwa KD yang ada pada KKO yang ada pada KD ini teman-teman. Teman-teman harus ketahui bahwa dia menggunakan KKO-nya apa. Seperti pada KD ini, KKO-nya adalah menjelaskan. Menjelaskan atau menerangkan. Maka dia berada di C2, memahami. Maka nanti ketika kita menyusun IPK, maka kita hanya boleh mengambil KKO dari C1 dan C2. Kita tidak boleh mengambil KKO di C3, C4, C5, dan 6. Nah, begitu pula nanti teman-teman, jika contoh lain misalnya, jika KD-nya di sini KKO-nya adalah menganalisis, contoh memilih, maka nanti teman-teman IPK-nya ini, maka kita harus mengambil KKO IPK dari C1 sampai C4. Kita tidak boleh mengambil KKO di C5 dan C6. Jelas ya teman-teman, karena KD-nya hanya berada di tingkatan C4. Maka nanti KKO-nya pada indikator, kita harus ambil KKO dari C4, C3, C2, C1. Tidak boleh mengambil di C5 dan C6. Nah, begitulah cara menyusun sebuah indikator pencapaian kompetensi. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Seperti ini. Kompetensi dasar KD pada tema pembelajaran indahnya keberagaman, yaitu memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi dia berada di C2. Guru ingin meningkatkan pencapaian kompetensi siswa dari C2 memahami ke C6 mencipta. Maka rumusan indikatornya itu, nah teman-teman tidak usah lihat ini di belakang, langsung saja lihat. A. Menuliskan, B. Mendiskusikan, C. Memperhatikan, D. Mengelompokkan, dan E. Menampilkan. Di antara kelima KKO ini teman-teman, yang mana yang berada di C6? Jika teman-teman tidak skip videonya, maka jelas jawabannya adalah bagian E. Menampilkan. Ingat, menampilkan ini dia berada di C6 mencipta. Coba lihat tabel KKO teman-teman.
C6 mencipta, salah satu KKO-nya adalah menampilkan. Maka jelas jawaban yang benar adalah bagian E. Menuliskan ini, dia berada di level C1. Menuliskan berarti dia salah. Sama dengan mendiskusikan, memperhatikan, mengelompokkan. Mengelompokkan ini dia berada di tingkat C2, memahami. Jadi ini juga salah teman-teman. Maka jelas jawaban yang benar adalah bagian E. Dilihat dari KKO yang digunakan. Oke, next teman-teman. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh KD, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan, B. Menyebutkan, C. Menjelaskan, E. Membedakan, dan E. Membuat. Sama halnya yang tadi teman-teman, ingat C6. Di antara kelima KKO ini, A. Mengelompokkan, menyebutkan, menjelaskan, membedakan. Yang masuk dalam level C6 mencipta adalah bagian E. Membuat. Ingat tabel KKO dari C6 mencipta ada membuat. Maka jelas jawaban yang benar adalah bagian E. Mengelompokkan ini dia masuk di C2, memahami. Kemudian menyebutkan dia masuk di C1. Menjelaskan dia masuk di C2. Membedakan juga dia masuk di dia masuk di C2 juga teman-teman. Dia masuk di C4, menganalisis. Maka untuk C6 di sini mencipta dia masuk di bagian E. Jelas ya teman-teman jawabannya. Ingat bahwa teman-teman harus hafalkan ini ya. Sehingga nanti ketika ada soal-soal yang serupa muncul, teman-teman bisa tahu bahwa soal ini dia maunya seperti apa dengan mengetahui KKO yang ada pada tingkat kognitif ini, C1 sampai dengan C6. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menganalisis tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran dirumuskan lebih spesifik atau detail dengan merujuk kepada IPK. Nah, ingat teman-teman, ada 4 hal yang harus teman-teman kuasai ketika menyusun sebuah tujuan pembelajaran. Jadi unsur-unsur dalam tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD. ABCD, A. Audience, B. Behavior, C. Condition, dan D. Degree. Audience adalah peserta didik yang akan belajar. Nih. Kemudian behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Conditionnya adalah kondisi, yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Dan yang terakhir adalah degree, adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Contohnya adalah dengan benar, dengan tepat. Nah, itulah yang dimaksud dengan degree. Mari kita lihat teman-teman contohnya seperti ini. Ini KD yang tadi, kemudian ini IPK-nya. Ingat bahwa tujuan pembelajaran ini teman-teman tujuannya kita turunkan dari IPK. Nah, tujuan pembelajaran yang bagus setidaknya memenuhi kaidah A, B, C, D. A, B, C, D. Audience, behavior, condition, degree. Setelah mengikuti pembelajaran disajikan beberapa bahan. Nah, inilah yang disebut dengan C. Condition. Peserta didik ini adalah audiensnya. A. Mampu mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari. Ini teman-teman mampu mengidentifikasi sampai di sini. Dan inilah yang disebut dengan behavior. Perilaku yang spesifik yang ditimbulkan setelah siswa melakukan pengalaman belajar. Dengan tepat, dengan benar, inilah yang disebut dengan degree, tingkat keberhasilan. Jadi, A-nya apa? A-nya itulah peserta didiknya. B-nya adalah mampu mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian condition-nya adalah setelah mengikuti pembelajaran dan disajikan beberapa bahan. Dan degree-nya adalah dengan tepat. Berarti tujuan pembelajarannya benar. Karena memuat kaidah A, B, C, D. Jelas ya teman-teman. Nah, begitupun dengan tujuan pembelajaran yang 2. Ini disajikan pernyataan, ini adalah conditionnya.
peserta didik, ini adalah audiensnya. Mampu memahami penjelasan tentang berbagai konsep asam basa menurut Aremus, ini adalah behaviornya. B. Dengan tepat, ini adalah degree-nya. Nah, mari kita lihat contoh soalnya seperti ini. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras jika seorang pendidik akan menyusun tujuan pembelajaran. Maka rumusan yang tepat adalah, ingat, untuk menyusun tujuan pembelajaran harus memuat kaidah A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, teman-teman, untuk menjawab ini, teman-teman silakan cari dari pilihan A, B, C, D ini, kira-kira yang memuat kaidah A, B, C, D adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik. Nah, ini adalah condition-nya. Ini. C. Siswa, audiensnya ada. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Ini adalah B-nya. Nah, untuk bagian A ini dia hanya memuat A, B, C minus D, tidak ada degree-nya. Bagian B, setelah melakukan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini adalah C-nya, condition-nya. Siswa adalah A, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Ini adalah behavior-nya. Sedangkan secara benar, ini adalah degree-nya. Maka jawaban yang benar adalah bagian B. Oke, mari kita lihat C, D, E. C, siswa adalah audiensnya. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Ini adalah behavior-nya. Sedangkan secara benar, ini adalah degree-nya. C salah karena hanya memuat A, B, D, tidak ada condition-nya. Coba kita lihat bagian D. Menjelaskan kondisi operasi sistem sampai input tanpa melihat cacatan. Apalagi ini hanya memuat B, behavior, berarti salah ya teman-teman. Bagian E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini adalah C-nya, condition-nya. Materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, ini adalah behavior-nya. Secara benar, ini adalah degree-nya. Bagian E salah karena tidak ada audiensnya, tidak ada siswanya, berarti ini salah. Maka jelas jawaban yang benar adalah bagian B. Karena hanya bagian B yang memuat kaidah A, B, C, D. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini adalah C-nya, condition-nya. Siswa, inilah audiensnya. A-nya, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Ini adalah behavior-nya. Perilaku yang spesifik yang ditimbulkan setelah mengalami pengalaman belajar, yakni mampu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Ini adalah degree-nya, tingkat keberhasilan. Jadi ini bisa diganti secara tepat, secara benar, dan seperti itulah teman-teman. Jelas ya teman-teman cara merumuskan tujuan pembelajaran. Ingat bahwa tujuan pembelajaran harus memuat kaidah A, B, C, D. A adalah audiens, yakni siswa. B itu adalah behavior, adalah perilaku yang spesifik yang dimunculkan setelah siswa mengalami proses pengalaman belajar. Dan C adalah condition-nya setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui apa? Melalui diskusi, ataukah melalui cooperative learning dan sebagainya. Itu adalah condition-nya. Sedangkan secara benar, secara tepat, itu adalah degree-nya. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan di hati teman-teman. Terima kasih dan semoga video kali ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.